Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Sucikan Ida Resi Agung Manuaba beserta istri Jero Kabayan dalam pimpinan Gemasadana DKI, Jawa Tengah, Sultra, dan pengurus Gemasadana seprovinsi Bali, IPC DPC. Kemudian di sini ada dua tokoh yang sejak 13 tahun bersama saya. Ada Pak Effendi, ada Pak Chandra. Pak Effendi ini teman 40 tahunnya Pak Prabowo, pernah mengajar kungfu di kesatuannya. Setelah hilang 25 tahun, kemudian saya ajak Pak Effendi ketemu dengan Pak Prabowo. Pertama di Bali, kemudian di Hambalang. Saya awali dengan Om Abhigna Namastu, Namo Siddham, Om Siddhirastu, Tadastu Astu Swaha. Kami panjatkan puji syukur kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, di mana atas anugerah pancaran sinar sucinya kita diberikan sehat hari ini, bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami hadir sebagai pimpinan yang melahirkan Gemasadana, bahwa kami harus menyampaikan bahwa Gemasadana ini resminya itu 13 tahun. Tetapi Gemasadana sudah ada dengan nama lain sebelum Gerindra lahir, yang namanya Forbatin, Forum Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, yang saya prakarsai bersama teman-teman di 15 provinsi. Kemudian kami lebur, akhirnya 2010 kita menjadi Gemasadana. Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu menjadi perhatian serius kepada seluruh pengurus bahwa Gemasadana adalah sayap Partai Gerindra. Kalau sayap, kita berarti berada di bawah kepala. Pimpinan dan kepala kita adalah Partai Gerindra. Jadi Gemasadana akan menjadi pendukung daripada program-program Partai Gerindra, dan jangan pernah sekali-sekali merasa di atas Partai Gerindra itu. Apa yang selalu terjadi Bapak Ibu sekalian, di Gerindra ini banyak sayap. Banyak sayap, hampir semua agama ada sayapnya. Ada Gekira, kemudian ada Gembira, ada sayap perempuan, ada sayap pemuda. Banyak sayap. Kadangkala kami lupa bahwa sayap ini di atas partai. Apa yang terjadi? Terjadilah disharmonisasi. Kita harus patuh kepada partai karena itu adalah pimpinan atau junjungan kita. Kedua yang perlu menjadi catatan bahwa Gemasadana bukan politisi. Gemasadana termasuk Gerindra, Pak. Kami di Gerindra, saya ketua DPP Gerindra, saya anggota Dewan Pembina, saya sekretaris Badan Seleksi Nasional. Hampir semua orang Gerindra tahu saya, mungkin tidak tahu nama saya, tapi mungkin tidak tahu wajah saya, tapi tahu nama saya. Saya sehari-harinya melekat sebagai aspri adik Pak Prabowo, 15 tahun di bidang politik dan pemerintahan, sangat melekat. Kemudian perjalanan Gerindra seluruh Indonesia saya tahu persis, apalagi Bali. Di samping itu, saya adalah orang yang konsen bukan sebagai politisi. Bapak Ibu sekalian, saya menekunin spiritual 35 tahun baru terjun dalam politik. Jadi perjalanan saya, hidup saya adalah jalanan, gelandangan, ya, pemulung, masuk spiritual, masuk Lemhanas, baru saya masuk politik. Sehingga pemikiran-pemikiran politisi tidak selalu matching dengan perjalanan Gemasadana, karena Gemasadana bukan politisi tetapi pejuang politik. Jadi kita pejuang. Ketika bicara pejuang politik, kita ambil politik adalah, coba buka
arti kata dharma di Google, politik salah satu kata bahwa politik itu adalah dharma. Sehingga sebagai pejuang dharma, kita harus menegakkan aturan main kebenaran, bagaimana memperjuangkan dharma itu aman, adil, tentram, terjamin. Tadi dikatakan oleh Ketua DPD bahwa perkembangan Hindu di Bali. Saya hafal perkembangan Hindu di Indonesia. Degradasi semua. Saya nggak usah bicara Bali karena Bapak masyarakat Bali lebih tahu. Bapak cari informasi aja berapa sekarang di Denpasar kita umat Hindu perbandingannya. Bapak cari sumber Hindu yang mengangkat Hindu dulu sebelum Bali muncul, Wonosobo, Dieng, berapa jumlah umat kita 30-40 tahun yang lalu. Kemana 2 juta, 3 juta umat? Kenapa hari ini hanya tinggal belasan ribu? Lampung 1,2 juta, hari ini tinggal 400-500 ribu. Sumatera Utara, Panakarul, hampir 2 juta, hari ini hanya tinggal kurang lebih 50 kakak. Masyarakat India yang beragama Hindu 40 tahun yang lalu itu 1,2 juta, hari ini tinggal 300 ribu. Kenapa? Kita kehilangan pemimpin yang bisa menjadi contoh mengangkat harkat dan martabat umat Hindu di Indonesia. Kita kehilangan itu. Ketika semua berbicara dia tokoh tapi tanpa tahu apa yang harus dia lakukan sebagai tokoh, maka kita terdegradasi, Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Bapak sekalian, bahwa sebagai pejuang Dharma, kami mengharapkan agar Gema Sadana bisa ikut berpartisipasi di dalam menjaga keutuhan Bali, bisa menyebarkan Dharma dengan baik, tidak menonjolkan diri sebagai yang paling pintar, tapi tidak berbuat apa-apa. Saya ke Bali sejak tahun 88-89, Pak, dengan kegiatan Dharma Wacana, Buka Cakra, Kundalini, meditasi. Saya akan melihat juga degradasinya. Hari ini kan Bali ini kalau kita lihat dari puluhan tahun yang lalu kan begitu damai, Bapak. Saya kecewa ketika ada orang Bali merasa lebih India dari Kobalen. Bahkan merusak tata cara, merusak budaya, merusak adat istiadat Bali, Pak. Lahirnya sambardaya, aliran dan sebagainya. Di India ada ribuan aliran, Pak. Tapi saya kalau ke luar negeri, saya lebih bangga dengan memakai udang, bukan bangga tampil sebagai orang India. Sehingga apa yang terjadi? Gejolak terjadi, parisada kita pecah. Yang kita sedihkan ini bicara tentang oknum 1-2 orang, tapi memecah belah dan efeknya dampak ke seluruh Indonesia, sehingga dua-dua demisioner, dua-dua nggak punya SK. Sehingga kita nggak tahu harus kemana. Saya kasih satu contoh kecil, Pak, yang sampai hari ini menjadi jeritan batin saya, bahwa setelah Republik ini merdeka 78 tahun, sebentar lagi kita 79 tahun. Saya mau tanya di sini, Bapak-bapak, siapa yang di rumah Bapak ada Weda lengkap? Angkat tangan. Catur Weda, Rek Weda sama Weda, Tarwa Weda. Bapak Ibu sekalian, sebuah ironis di negara Republik Indonesia, agama Hindu agama pertama yang menjadi kebanggaan, memberikan simbol luar biasa. 95% umat Hindu di rumahnya tidak punya kitab suci. Yang 5% itu bukan kitab suci tapi Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bukan kitab suci agama Hindu yang resmi, tetapi dikaitkan menjadi kitab kita yang isinya way of life. Kemana catur Weda kita, Bapak?
Ada berapa puluh tahun anggota dewan kita dari Bali yang duduk di DPR pusat.